Agama Konghucu. Pembahasan yang pertama tentang kekuatan politik, sosial, dan ekonomi agama Konghucu. Kekuatan politik agama Konghucu. Konghucu pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, agama Konghucu dihapuskan dari daftar agama yang resmi diakui negara sebagai salah satu agama yang wajib dianut oleh warga negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konflik negara dengan kaum komunis. Pemerintah menganggap bahwa kaum Cina dapat menjadi wadah penyebaran paham komunis, sedangkan ketaatan orang Cina terhadap adat istiadat dianggap dapat menghambat program pembauran yang sedang digalakkan oleh pemerintah pada saat itu. Saking curiganya pemerintah kepada kaum minoritas Cina Indonesia, menjadikan gerak dan gerik mereka selalu diawasi. Kegiatan mereka juga dibatasi sampai dikeluarkan Inpres nomor 14 tahun 1967 yang berisi tentang pembatasan pengamalan agama dan adat istiadat di depan umum. Barulah pada masa pemerintahan Gus Dur, kaum minoritas Cina mendapatkan pengakuan dan tempat di negara ini kembali. Mereka dibebaskan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan adat istiadat mereka di depan umum. Keluarnya Kepres nomor 6 tahun 2000 secara otomatis menghapus Inpres nomor 14 tahun 1967. Mulai dari saat itu, kaum Cindo berhasil berkembang dengan pesat baik dalam sektor politik, sosial, bahkan ekonomi. Kekuatan politik agama Konghucu bertumbuh pada loyalitas umatnya dalam menjalankan keyakinan dan agama mereka. Mayoritas umat Konghucu menjalankan keyakinan dan kepercayaan mereka dengan sebaik-baiknya, mengamalkan nilai-nilai ajaran mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, sehingga ketika diterapkan dalam kehidupan politik, maka terciptalah pejabat yang dikenal baik dan merakyat di hati para warga negara yang memang membutuhkan sosok pemimpin yang baik, bijak, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kiblat etika politik agama Konghucu yang berkiblat kepada raja-raja Tiongkok terdahulu yang terkenal selalu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kekuatan sosial agama Konghucu. Sedangkan dalam kehidupan sosial, agama Konghucu memiliki nilai-nilai sosial yang tidak kalah baik dengan agama-agama yang lain. Dalam ajaran Konghucu, terdapat nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan dengan menjaga keseimbangan, toleransi, kedamaian, dan hubungan yang ideal antar umat beragama. Hal ini menjadikan umat Konghucu memiliki kekuatan sosial yang baik dengan dijalankannya nilai-nilai tersebut dan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, sehingga bisa dijadikan sebagai alternatif meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama. Nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam ajaran Konghucu juga menjadikan mereka dikenal sebagai orang dengan tingkat toleransi yang tinggi dan merupakan warga negara yang baik. Kekuatan ekonomi agama Konghucu. Sedangkan kekuatan ekonomi agama Konghucu terletak pada penguasaan mereka dalam sektor perdagangan. Bukan menjadi rahasia bahwa orang-orang Cina adalah orang yang ahli dalam dunia perdagangan. Materi selanjutnya yaitu pokok ajaran agama Konghucu. Ajaran agama Konghucu secara umum dapat digambarkan melalui dua aspek, yaitu aspek kepercayaan dan aspek peribadatan. Yang pertama yaitu aspek kepercayaan. Di sini terdapat 4 kepercayaan agama Konghucu, yaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Nabi, kepercayaan kepada kitab suci, dan kepercayaan kepada roh leluhur. Ya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Agama Konghucu adalah agama yang monoteis, yaitu agama yang mempercayai dan meyakini adanya satu Tuhan atau percaya hanya pada satu Tuhan. Istilah Tuhan dalam agama Konghucu dinamakan Tian untuk menunjuk kepada Allah yang Maha Esa, bukan Allah sebagaimana dalam agama Kristen dan Islam. Tian dalam ajaran agama Konghucu selalu dihormati dan dipuja oleh umat manusia. Tian di sini artinya Maha Sempurna dan Maha Pencipta alam semesta seisinya. Keimanan dalam agama Konghucu adalah suatu ajaran suci yang diyakini dan dipercayai sebagai pedoman hidup. Adapun jalan suci Tuhan yang dipandang sebagai landasan iman dalam agama Konghucu adalah 8 keimanan yang biasa disebut
keempat Sing Cham Kui, yaitu yang pertama ada Sing Chin Hong Tian, artinya sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Sing Chun Hua Tik, yang artinya sepenuh iman menjunjung kebaikan. Yang ketiga, Sing Lip Bing Bing, yang artinya sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Yang keempat, Sing Ti Kui Sin, artinya sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Yang kelima, Sing Yang Hao Su, artinya sepenuh iman menempuh cita berbakti. Yang keenam, Sing Sun Bok Tok, artinya sepenuh iman mengikuti genta rohani. Kemudian yang ketujuh, Sing Hem Susi, artinya sepenuh iman memuliakan kitab suci. Kemudian yang kedelapan yaitu Sing Heng Tai Tu, artinya sepenuh iman menempuh jalan suci. Yang kedua yaitu kepercayaan kepada nabi. Agama Konghucu juga mempercayai adanya nabi-nabi seperti Nabi Fuxi. Nah, nabi ini dikenal sebagai nabi pertama dalam agama Konghucu yang hidup pada tahun 30 abad sebelum Masehi. Fuxi ini mendapat wahyu yang ditulis dalam bentuk kitab suci, yakni kitab I Ching atau kitab perubahan. Nabi terakhir dalam agama Konghucu yaitu Kongsi atau Huayu. Nah, sebagai bukti kebesaran adanya Kongsi yaitu pada tahun pertama penanggalan Imlek dihitung sejak tahun kelahirannya. Yang ketiga yaitu kepercayaan kepada kitab suci. Kitab suci agama Konghucu yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan beragama yaitu Wu Jing dan Si Su atau Susi. Nah, kitab suci Wu Jing ini disebut juga dengan Ngoking, yaitu kitab suci yang 5. Nah, agama Konghucu sendiri juga memiliki kitab suci yang lain seperti Sesi, yang artinya ini kitab suci yang 4. Nah, kitab suci yang 4 diantaranya yang pertama kitab Da Shui, sebuah kitab suci yang berisi bimbingan dan ajaran pembinaan diri, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Yang kedua yaitu kitab Zongyong atau kitab Pyongyong. Nah, ini kitab suci yang berisi ajaran keimanan. Yang ketiga yaitu kitab Lunyu, artinya kitab suci yang berisi kumpulan percakapan sehari-hari antara Kongsi dengan murid-muridnya. Yang keempat yaitu kitab Mengzi, yaitu kitab yang berisi kumpulan percakapan Bingcu dalam menjalankan kehidupan pada masa itu dengan menegakkan ajaran Konghucu. Yang keempat yaitu kepercayaan kepada roh leluhur. Seperti umat beragama yang lain, agama Konghucu juga mempunyai kepercayaan terhadap adanya roh leluhur. Leluhur yang dimaksud di sini yaitu arwah keluarga yang telah meninggal dunia. Menurut agama Konghucu, leluhur merupakan asal-usul kita yang telah menjadikan orang tua kita, dan tanpa leluhur kita tidak akan terjadi diri kita. Sehingga kita wajib berbakti kepadanya dengan cara bersembahyang kepada leluhur. Kepercayaan terhadap roh leluhur dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan dan upaya berkomunikasi antara manusia yang masih hidup dengan para leluhurnya, walaupun sudah meninggal dunia. Kepercayaan ini disebabkan karena orang Tionghoa atau Cina seringkali memberikan penghormatan terhadap orang tuanya, baik pada saat mereka masih hidup maupun pada saat mereka sudah mati. Rasa hormat yang besar terhadap orang tua dan leluhur inilah yang telah membentuk dasar etika orang-orang Cina. Mereka juga percaya bahwa roh leluhur dapat mengatasi kehidupan keluarga dalam rumah tangga. Aspek yang kedua yaitu aspek peribadatan. Peribadatan merupakan suatu kewajiban sekaligus kebutuhan. Dalam agama Konghucu terdapat 4 kali sembahyang besar yang khusus kepada Tuhan. Umat agama Konghucu menyebutnya dengan sebutan sembahyang 4 musim. Di antaranya yaitu yang pertama sembahyang musim semi yang dilakukan pada tanggal 8 sampai 11 tahun Imlek pada pukul 11. Kemudian sembahyang pada musim gugur yaitu Zongqiu atau Chongqiu. Artinya ini sembahyang yang dilakukan saat diyakini kondisi itu kondisi alam paling harmonis. Kemudian yang ketiga yaitu sembahyang musim dingin pada 22 Desember yaitu Qingming atau Chengbeng. Ini sembahyang kubur yang dilakukan bukan pada tanggal 4 atau 5 Masehi. Ada
Ada juga sembahyang coki. Nah, ini setiap tahun diselenggarakan peringatan kematian, biasanya untuk anggota keluarga. Kemudian yang keempat yaitu sembahyang kelahiran roh suci. Relasi antara umat Islam dengan Konghucu. Dalam istilah sosiologi, hubungan antara umat beragama disebut juga dengan relasi sosial atau interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu sendiri merupakan hubungan yang memiliki timbal balik dan saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk contoh relasi sosial dalam hal beragama itu sendiri, yakni seperti dalam agama Islam dengan agama Konghucu. Seperti yang kita tahu bahwa agama Islam itu sendiri merupakan agama samawi. Agama Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu salima, yang artinya selamat sentosa. Kemudian dari kata salima diubah menjadi kata aslama, yang artinya tunduk dan patuh. Definisi lain mengenai tentang agama Islam yakni merupakan suatu agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan untuk umat manusia. Selain itu, agama ini merupakan agama penyempurna bagi agama sebelumnya. Nah, untuk dimensi ajaran dalam agama Islam itu sendiri, yakni memberikan aturan tentang bagaimana cara kita berhubungan dengan Sang Khalik atau Sang Maha Pencipta, aturan bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama makhluk, dan juga mengenai tentang ajaran bagaimana cara kita berhubungan dengan alam semesta atau alam sekitar. Selanjutnya yakni mengenai tentang agama Konghucu. Agama Kungfusu atau Jikau di Indonesia itu sendiri sering disebut dengan agama Konghucu, yang mana memiliki arti agama yang berasal dari kaum yang lembut hati, yang sudah mendapatkan bimbingan atau terpelajar. Sedangkan dalam dunia barat, Konghucu disebut dengan nama Konfusionisme. Alasannya yakni karena memiliki ajaran tentang mitologi dan juga tata cara peribadahan dan kelompok keagamaan yang mana para pengikutnya yakni dari negara Cina. Alasan agama Konghucu ini diterima di dataran Cina atau Tiongkok ini karena di Cina masyarakatnya cenderung menggunakan kepercayaan terhadap hal-hal gaib, sangat menjunjung tinggi etika serta upacara dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk selanjutnya yakni mengenai tentang relasi antara Islam dan juga Konghucu. Islam dan Konghucu merupakan kedua agama yang memiliki kitab dan juga ajaran yang berbeda-beda, seperti halnya dalam agama Islam mengajarkan mengenai tentang nilai-nilai akidah, akhlak, syariah, kehidupan untuk saling rukun dan juga bertoleransi. Sedangkan dalam agama Konghucu memiliki ajaran-ajaran seperti tentang nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai moral tentang dunia, nilai-nilai ajaran tentang budi luhur, ajaran tentang kekuatan batin, dan juga ajaran mengenai tentang hidup damai, saling rukun, dan juga toleransi. Nah, oleh sebab itu, antara Islam dan Konghucu semuanya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, yakni nilai-nilai yang rukun, damai, tolong-menolong, dan juga saling bertoleransi. Namun, tidak semua toleransi antara Islam dan Konghucu ini memiliki kesamaan. Ada juga hal toleransi yang berbeda, seperti pada agama Islam, dalam hal pernikahan tidak membolehkan antara seorang muslim untuk menikahi non-muslim. Sedangkan dalam agama Konghucu membolehkan antara agama Konghucu menikahi dengan berbeda agama, atau istilahnya membolehkan untuk menikahi orang yang berbeda agama.